warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang Gemah Hati. Apa itu Gemah Hati? Yaitu gerakan bersama peduli kesehatan ibu yang digagas oleh beliau, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Tentu saja narasumber kita pada pagi hari ini adalah beliau yang mempunyai ide dan gagasan tentang Gemah Hati. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ibu Inneke Tri Sulistiawati, SKM Menkes. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Nuke. Sehat, Alhamdulillah. Ibu juga sehat. Sehat semua. Baik, sebelum kita mulai, Ibu silahkan menyapa pemirsa yang menonton podcast kita pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Nuke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman podcast Promkes dan tentunya juga semua pemirsa. Salam manene slamet, bayine sehat. Manene selamat, bayinya sehat. Nanti kalau ibu hamil itu selamat sampai dengan masa nifas, tentunya bayi yang dilahirkan juga akan sehat. Mendapat perhatian dan pengasuhan yang optimal. Baik, itu jargon ya Bu ya, atau mungkin bisa diingat oleh pemirsa semua, kalau manene sehat, bayinya pasti insya Allah ikut sehat. Manene selamat gitu ya. Oke, bayinya akan sehat. Baik, topik kali ini adalah tentang hangat-hangatnya topik yang sedang booming Bu sekarang, yaitu angka kematian ibu di Kabupaten Brebes Bu ya. Ini sedang menjadi topik yang sangat luar biasa, viralnya melebihi dari artis loh Bu ini Bu. Karena lagi-lagi Brebes seperti itu. Nah, diketahui bahwa angka kematian ibu merupakan salah satu indikator utama untuk mencerminkan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Tentang Gemah Hati nih Bu ya. Sebenarnya dari gagasan Gemah Hati yang Ibu gaungkan sekarang ini, apa sih maksud dan tujuannya yang melatar belakangi Gemah Hati ini ada? Ya, betul Mbak Nuke, terima kasih sebelumnya. Tadi sudah disampaikan diawali oleh Mbak Nuke, memang Kabupaten Brebes ini mungkin sudah lebih dari 10 tahun ya menjadi kabupaten yang angka kematian ibunya tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Bahkan di 2023 kemarin, Kabupaten Brebes ini termasuk 11 kabupaten kota di Jawa Tengah yang kematian ibunya paling banyak ya. Tahun 2022 itu Kabupaten Brebes 50, tapi 2023 ada 54 kasus. Dan di 2024 ini sudah ada 37 kasus. 37 per bulan sampai dengan hari ini. Hari ini ya Bu ya, luar biasa. Memang sasaran ibu hamil kita juga banyak. Sasaran di atas 25.000 sampai 30.000 ya. Terakhir itu 27 ribuan. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak melakukan upaya untuk menekan kematian ibu. Meskipun sasaran besar, wilayah luas, tapi kita harus tetap semangat untuk menurunkan kematian ibu. Betul tadi, kematian ibu menjadi salah satu indikator dalam status derajat kesehatan masyarakat. Bahkan itu menjadi komponen dalam penghitungan IPM karena pengaruh dalam umur harapan hidup. Umur harapan hidup itu ya dipengaruhi dari banyak variabel indikator. Kematian ibu, kematian bayi, status gizi buruk, angka kesakitan. Nah ini kita berupaya agar kasus kematian ibu di Kabupaten Brebes semakin menurun. Tentunya ini tidak bisa dikerjakan oleh Dinas Kesehatan sendiri, harus melibatkan semua sektor ya. Kita kenal itu ada pentahelik. Ada dari unsur pemerintah, swasta, kemudian masyarakat itu sendiri, dari akademisi dan juga media. Ini saling bersinergi secara pentahelix untuk apapun, termasuk dalam upaya penurunan kematian ibu di Kabupaten Brebes. Jadi ini tujuannya tentunya nanti akan meningkatkan peran serta aktif dari semua pihak dalam upaya melalui gerakan bersama ini untuk menurunkan kematian ibu. Dan ini tentunya juga
menunjang visi misi Bupati, kemudian meningkatkan peran serta masyarakat dan tentunya bersinergi untuk menurunkan kematian ibu di Kabupaten Brebes. Harus bersama-sama Bu ya. Ya, kita harus. Dari berbagai macam elemen kita harus bersatu bersama-sama untuk bisa menurunkan AG itu sendiri. Ya, karena tidak mungkin kita hanya dari sektor kesehatan saja. Kita melibatkan semua dan itu memang masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat di dalamnya. Tokoh agama itu kan perannya besar Bu. Orang-orang kunci ya di wilayahnya, sehingga kalau apa yang disampaikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat itu mestinya juga bisa dijadikan pegangan, dijadikan panutan oleh masyarakat. Kalau yang ngomong ulama, harus meriksaan kehamilan, harus didampingi untuk rujukan dan sebagainya, itu tentunya juga akan didengar lah, masih punya power lah ya Bu di masyarakat gitu. Baik, Kabupaten Brebes sudah melakukan upaya selama ini. Dengan adanya Gemah Hati ini, apa sih perbedaan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Brebes dan Gemah Hati, khususnya di Gemah Hati ini sendiri, apa ada perbedaan atau bagaimana Bu? Betul. Jadi sebenarnya Gemah Hati ini akronim dari Gerakan Bersama Peduli Kesehatan Ibu. Gerakan bersama ini ya melibatkan semua unsur ya, lintas sektor di pemerintahan, kemudian di masyarakat, organisasi masyarakat, unsur swasta untuk peduli terhadap kesehatan ibu. Sebetulnya ini juga sama ya. Kita sebelumnya juga ada Gerakan Sayang Ibu. Sebelum tahun 2000 itu ada Gerakan Sayang Ibu. Konsepnya sama. Kemudian ada Desa Siaga Kesehatan Ibu Bayi Desa Siaga. Ini juga bagian dari gerakan bersama ini, karena kalau kita melihat kajian-kajian yang ada selama ini, setidaknya ada 4 simpul masalah ya yang berkontribusi terhadap terjadinya kematian ibu. Di simpul masalah di masyarakat itu memang perlu ada peningkatan peran serta masyarakat untuk bisa peduli terhadap kesehatan ibu, sehingga kalau di setiap tingkatan mulai dari desa ini masyarakat sudah peduli, artinya sudah ditumbuhkan kesadaran. Kita ada konsep desa siaga. Itu sebenarnya desa siaga yang menyeluruh. Betul, tidak hanya masalah kesehatan ibu. Nah, ini konsep di Desa Peduli Kesehatan Ibu ini ya lebih fokus untuk masalah kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Sehingga dengan adanya desa siaga yang kita nanti bisa asesmen dari instrumen Desa Peduli Siaga ini, harapannya seperti yang kemarin hari Rabu kemarin, Pak PJ Bupati sudah launching Gemah Hati di Desa Pesantunan. Nah, Desa Pesantunan itu salah satu desa yang kita jadikan percontohan. Nantinya di jangka menengah, harapannya tiap kecamatan atau tiap wilayah kerja puskesmas ada 1 atau 2 desa yang dibentuk menjadi Desa Peduli Siaga. Atau Desa Siaga Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahirnya, itu konsepnya sama. Mungkin bisa belajar yang saat ini sudah eksis di Desa Kaligiri, itu juga sudah Desa Kaligiri. Kemarin kami melanjutkan lagi di Pesantunan. Nanti di tiap puskesmas, wilayah kerja puskesmas ini paling tidak ada didorong 1. Setidaknya nanti tahun berikutnya nambah lagi terus. Jadi menumbuhkan kesadaran masyarakat. Kita sudah ada gerbek wong meteng. Jadi ikrar gerbek wong meteng yang dulu diikrarkan, digaungkan sejak tahun 2017. Masih berlaku. Ini makanya kita galakkan lagi dengan Gemah Hati ini, kita hidupkan lagi, kita ingatkan lagi bahwa gerbek wong meteng ini bagus sekali. Mulai dari ada ibu hamil di wilayahnya, apalagi kalau itu Resti harus segera melapor ke bidan desa, aparat desa, Pak Kades, Bu Kades, Ketua PKK, Kades semua harus tahu, sehingga akan memantau. Apabila dia membutuhkan rujukan, nanti juga harus didampingi. Kalau dia pembiayaannya belum ada, pembiayaan kesehatan JKN ya harus kita urus. Pastikan bahwa ibu hamil khususnya yang berisiko tinggi nanti butuh pembiayaan. Itu tidak ada kendala ya Bu ya. Yang terjadi di masyarakat ini
mereka ada kekhawatiran karena tidak punya JKN, tidak punya BPJS, itu akhirnya nggak terakses di pelayanan kesehatan. Ini jadi hambatan. Kalau ternyata ini resiko tinggi, tapi masyarakat bidan desa maupun puskesmas sendiri tidak tahu kalau itu resiko tinggi, akhirnya tidak ada pendampingan, pemantauan sampai sebetulnya dia butuh rujukan, ini repot ya. Ternyata nggak ada pembiayaannya, ini lebih repot lagi. Sehingga kami melalui Gemah Hati ini ada gerbek Wong Meteng, setidaknya semua ikut peduli mengingatkan, termasuk nanti kalau sudah selesai melahirkan harus ber-KB. Ini juga KB ini juga bagus. Paling tidak dengan menunda kehamilan ada fokus untuk mengasuh sampai anak dengan serius ya, mungkin memberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Jadi, makanannya bergizi gitu. Jadi sekaligus mencegah stunting juga. Betul sekali. Nah, itu di simpul masyarakat, simpul masyarakat. Bidan desa juga ini punya wilayah. Dia punya wilayah di desa, punya tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu di wilayahnya. Ini juga harus ada kemitraan yang baik dengan kader, dengan aparat, termasuk puskesmas ya. Kalau ini nanti harus dirujuk, bidan pun juga harus mendampingi dan seterusnya. Kemudian di puskesmas terkait dengan penanganan kegawat dauratan ibu dan bayi baru lahir, ini puskesmas juga harus dikuatkan. Kita sudah ada 23 puskesmas Ponek ya. 23. Kemudian sisanya berarti 15 itu mampu persalinan, ini juga harus dikuatkan. Screening dari ANC terpadu itu semua ibu hamil wajib mendapat pelayanan ANC terpadu. Dari situ akan terdeteksi dia risiko tinggi atau tidak. Risiko tinggi berarti harus didampingi sampai nanti selesai masa nifas. Jangan terus sudah melahirkan selesai. Masa nifasnya ini juga harus betul. Karena apa? Kasus kematian ibu di Kabupaten Brebes paling banyak justru terjadi di masa nifas, Bu, 60%. 60%. Masyarakat mungkin melihatnya ini sudah bersalin, sudah aman. Masa nifas ini apalagi kalau dia risiko tinggi, punya riwayat operasi sesar, ini harus tetap dipantau sampai 42 hari setelah takutnya ada perdarahan pasca melahirkan bisa saja terjadi. Dan ini yang paling banyak kan kasus kematian ibu karena preeklamsi atau hipertensi pada kehamilan. Ini mendeteksinya sulit. Jadi orang yang mungkin selama ini tidak ada keluhan, risiko tinggi, ternyata faktor bisa saja terjadi, Bu ya. Ya nggak harus usia hamil pertama juga ada. Bisa ada ya. Jadi ini sulit diprediksi. Kata pakar Opjin memang seperti itu, dan kecenderungannya ini kasus preeklamsi meningkat. Sehingga kalau itu Resti harus dipantau sampai selesai masa 42 hari. Kalau kematiannya terjadi di hari 40, itu juga dihitung kematian ibu. Tetap saja ya. Walaupun di hari ke-40 ya. Kan eman-eman. Makanya harus dipantau sampai selesai masa nifas. Kemudian di simpul rujukan atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut, ini penguatan rumah sakit menjadi Ponek. Ponek itu berarti mampu memberikan pelayanan kegawat daruratan maternal neonatal atau ibu dan bayi baru lahir secara komprehensif. Menyeluruh, lengkap ya. Saat ini memang kita masih mengandalkan di RSUD Brebes sebagai rumah sakit Ponek. Padahal wilayah Kabupaten Brebes ini luas sekali, Bu. Sehingga kami juga mendorong agar ada rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah yang lain untuk bisa menjadi rumah sakit Ponek. Ini kemarin kita sudah visitasi di Bakti Asi, Mutiara Bunda dan Siti Aminah Bumiayu. Mudah-mudahan ini bisa goal ya, karena bisa mewakili wilayah Pantura kemudian Pantura Barat sama dan Selatan. Mudah-mudahan ini bisa backup rumah sakit RSUD Brebes untuk Poneknya. Begitu, semoga saja. Mohon doanya. Pasti insyaallah. Baik. Tadi disebutkan ada 4 simpul, Bu, dalam permasalahan yang menyebabkan kematian ibu. Nah, apakah dengan Gemah Hati ini yang Ibu gagas, nantinya ini akan mampu menekan AKI di Kabupaten Brebes, Bu? Tentu ini kami sangat berharap ya, karena sebenarnya selama ini juga sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Brebes. Dan saya kira itu juga di kabupaten kota lain juga sama. Mungkin yang membedakan penguatan ya untuk
upaya menekan kasus kematian ibu ini, kita juga membuat regulasi. Betul. Kami menyusun rancangan peraturan bupati tentang sinergitas peningkatan ibu. Jadi ini ada peran dari berbagai pihak, baik pemerintah, kemudian organisasi masyarakat, akademisi, apa peran mereka dalam berkontribusi menurunkan kematian ibu. Ini proses rancangan bupatinya memang belum selesai, tapi paling tidak ini menjadi menguatkan kita semua ya. Kemudian kami juga ada forum peduli kesehatan ibu yang beranggotakan dari lintas sektor, unsur masyarakat. Ini kita jadikan wadah untuk berkoordinasi, berkomunikasi, merumuskan dan beri masukan terkait, termasuk juga mungkin mengevaluasi apa yang sudah dilakukan selama ini. Kita upayakan perbaikan agar ada formulasi yang pas untuk upaya menurunkan kematian ibu, karena Gemah Hati sajanya mungkin belum sempurna. Kan kalau ada wadah forum ini, kami juga mendapat masukan mungkin untuk menguatkan lah ya Bu. Ya. Jadi ini kita juga agendakan paling tidak setahun 2 kali lah ada untuk pertemuannya. Jadi kita mendapat masukan dari berbagai elemen masyarakat. Baik, Gemah Hati ini sendiri Bu ya, selain sasarannya kepada ibu yang masyarakat ya tentunya, siapa saja yang sekiranya ini menjadi sasaran nih yang bisa menguatkan agar Gemah Hati ini bisa sukses ya, dalam artian seperti itu. Sasarannya siapa saja Bu? Betul. Ya, ini melalui podcast hari ini pun sekaligus kita menyebarluaskan informasi yang sudah diluncurkan, di launching kemarin ini. Harapannya masyarakat juga tahu paham apa sih Gemah Hati, gerakan apa sih, selain kita yang berkecimpung di bidang kesehatan ini sudah punya tanggung jawab, kewenangan sesuai dengan kompetensinya. Yang bidang desa harus bagaimana, yang di puskesmas tugasnya masing-masing Bu, harus bagaimana, yang di rumah sakit harus bagaimana. Ini sudah sesuai dengan SOP kita melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Brebes. Tapi kita juga butuh support sasaran yang bisa mendukung ya suksesnya Gemah Hati ini, tentunya dari masyarakat. Tadi dari tingkatan yang terkecil, paling tidak dulu kan ada di RT RW itu ada Dasawisma ya. Iya, betul, ada ini Bu. Kumpulan 10 kepala atau 10 rumah tangga ya. Diharapkan ini dari yang lingkup kecil ini sudah di antara 10 ini ada nggak sih misalkan ibu hamil yang ristik, dan dari sini aja sudah saling peduli kan. Nah ini kita bangun dari situ, kemudian nanti sampai ke tingkat RT RW sampai desa. Ini paling tidak juga sudah tahu datanya, karena kita juga butuh data yang valid, data sasaran. Nanti di tingkat desa itu dari sekian sasaran ibu hamil ini, kalau ada yang risti, paling tidak ada pendampingan pemantauan dari seluruh warga. Nah ini dukungan dari masyarakat di lingkup terkecil ini yang kita harapkan bisa support ya. Sampai nanti dia misalkan butuh donor darah atau hingga yang sekarang sedang ini. Betul. Jadi ini ada program yang namanya P4K ya, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Salah satunya menyiapkan donor darah karena perdarahan itu menjadi penyebab ketiga terbanyak penyebab langsung ya terjadinya kematian ibu, yang mungkin dilatar belakangi karena anemi ya. Anemi ini juga di hulunya kita harus mencegah dengan sejak remaja harus minum tablet tambah darah. Jadi potensi remaja yang anemi ini ya harus kita tanggulangi sejak remaja, jangan sampai nanti pada saat dia sudah menikah berkeluarga hamil itu jadi ibu anemi yang nanti berpotensi menimbulkan perdarahan. Nah ini donor darah hidup ini harus disiapkan juga. Ada program Quick Win di tingkat desa. Ini juga beberapa puskesmas juga menjadi inovasi di puskesmas. Ini juga kita dorong supaya tetap berkelanjutan. Kemarin kita sudah ada kerjasama antara rumah sakit, kemudian PMI dan di puskesmas ini
yang nantinya menyediakan calon-calon donor darah yang rutin. Nanti PMI akan melakukan unit donor darahnya akan turun ke desa, dan manakala itu dibutuhkan rumah sakit juga siap. Kemarin dari forum diskusi di forum peduli kesehatan ibu, salah satunya ya kendala untuk mendapatkan donor darah atau kantong darah untuk ibu hamil bersalin yang membutuhkan transfusi. Itu dorongan dari masyarakat ya, ada donor darah hidup. Ini juga bagian termasuk menyiapkan mobil siaga atau transportasi. Ini sering kali menjadi kendala Bu ya kalau ini. Di desa saat ini memang sudah ada mobil siaga, tapi yang namanya mobil siaga kan cuma satu. Nah, ini juga kita tidak menutup kemungkinan ya masyarakat yang memang punya mobil bisa dipinjamkan, difungsikan sebagai mobil siaga. Itu manakala mobil siaga desanya sedang digunakan untuk kepentingan yang darurat juga. Jadi menumbuhkan kesadaran masarakat untuk menyiapkan mobil siaga. Bersedialah menolong untuk mobil. Ini kalau di lingkup terkecil mereka sudah saling saling peduli ya. Paling tidak ada nanti kalau bisa pakai mobil saya. Bagus ya. Jadi hal-hal kecil ini memang sejak dari tingkat bawah harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ini ya pentingnya kepedulian di lingkup kecil ini. Kalau semua nanti akan seperti itu kan, insya Allah ada kepedulian sampai di tingkat kabupaten seperti itu. Baik, berarti memang harus ada sinergitas nih Bu, antara sasaran yang sebut tadi. Intinya pemerintah tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini sendiri. Oh iya betul. Kemarin juga ini Mbak Nuke, Pak PJ Bupati kan juga pada saat launching juga menekankan peran dari pemangku kepentingan di wilayahnya ya, mulai dari yaitu tadi RT RW desa, camat sampai bupati ini punya peran yang besar. Bagaimana masyarakat di wilayahnya ini benar-benar nanti dia punya keterlibatan merangkul semua lintas sektor yang ada untuk bisa berupaya dalam menurunkan kematian ibu. Jadi itu peran yang luar biasa. Juga harus memang harus nih selain dukungan kepala daerah juga gitu, itu juga kita harus sama-sama menyadari bahwasanya ini harus digotong bersama gitu loh. Tidak bisa hanya pemerintah saja yang harus menyelesaikan semuanya, tetapi kita semua harus berperan aktif di dalamnya gitu Bu. Untuk kegiatannya sendiri Bu, kegiatan kemarin sudah launching ya Bu ya, launching. Lalu apa saja kegiatan yang nantinya mendukung di Gema Hati ini? Ya, itu kami nanti selanjutnya akan mendorong bahwa setiap desa menjadi desa peduli siaga. Nanti kita berkoordinasi dengan camat dan kepala puskesmas agar segera memilih, menunjuk 1 atau 2 desa di wilayahnya, dan nanti kita dampingi agar nanti paling tidak bertambah lagi itu di tingkat desa. Nah ini penguatan desa peduli siaga kesehatan ibu bayi baru lahir ini ya tentunya disiapkan timnya, ada SK. Kami sudah menyusun instrumen desa peduli kesehatan ibu ini juga diadopsi dari desa siaga kesehatan ibu bayi baru lahir dan juga desa siaga konsepnya Kementerian Kesehatan. Kita adopsi ada 19 item yang nanti harus dipenuhi, termasuk yang tadi saya sampaikan, penyiapan donor darah, siaga, datanya harus ada sampai ke pencatatan pelaporan. Pelaporan juga harus disampaikan ke mungkin di bidang desanya, berjenjang puskesmas, lintas sektornya, ke Pak Kades, kepala camat dan seterusnya. Artinya hasil pelaksanaan kegiatan di desa peduli kesehatan ibu ini terus berlanjut seperti itu. Kemudian tadi di tingkat desa ya, tentunya di tingkat puskesmas kita juga ada penguatan dari bidan desanya maupun di puskesmas sendiri untuk memberikan pelayanan sesuai standar ya, khususnya penanganan kegawat daruratan ibu anak. Demikian juga di rumah sakit mendorong agar menjadi rumah sakit Ponek. Baik, terakhir nih Bu, closing statement
dari Gemah Hati itu? Apa yang bisa mewakili semua dari Gemah Hati ini? Monggo dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi dengan adanya gerakan bersama peduli kesehatan ibu untuk menurunkan kematian ibu di Kabupaten Brebes atau akronimnya Gemah Hati, kami berharap ada dukungan dari semua pihak ya, baik itu pemerintah secara lintas sektor, kemudian masyarakat mulai dari tingkat desa, kemudian dari swasta dan juga unsur akademisi mungkin nanti juga akan memberikan kajian terkait dengan keilmuannya sebagai bentuk dari Dharma Bakti, Tri Dharma Perguruan Tinggi, kemudian dari media yang nanti akan menyebarluaskan informasi terkait upaya kita dalam penurunan angka kematian ibu. Dengan sinergitas bersama ini harapannya beban kita dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak dalam upaya penurunan angka kematian ibu ini bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Memang ini tidak bisa sendiri, sehingga kami butuh dukungan dari semua elemen masyarakat. Dan ini terus berkelanjutan, mudah-mudahan komitmen bersama ini bisa menjadikan Kabupaten Brebes menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Kematian ibunya bisa lebih ditekan, tidak drastis langsung karena kita juga cukup banyak sasarannya. Tapi ini paling tidak ada upaya ini dari berbagai tingkatan tadi, masing-masing sudah menyadari peran. Iya, peran masing-masing. 10 tahun Bu ya, Brebes itu 10 tahun terakhir ini Kalau menurut saya malah mungkin lebih ya. Karena memang dari dulu itu kita memang sasarannya banyak ya. Jumlah sasaran cukup banyak. Dan ini sepertinya kok masih tinggi terus gitu. Ya memang perlu ada gerakan bersama, inovasi yang bisa menyadarkan semuanya peran masing-masing. Ya tentunya upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Brebes sudah luar biasa Ibu. Tetapi harapannya adalah dengan Gemah Hati ini mampu membantu pemerintah lah ya Bu untuk bisa menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Brebes. Sobat Promkes, tentu saja ini menjadi hal yang baru buat kita semua Bu ya. Gemah Hati ini digagas oleh beliau. Tentu saja harapannya yaitu tadi angka kematian ibu di Kabupaten Brebes jadi menurun. Baik Sobat Promkes, dengan Gemah Hati ini membuka wawasan kita bahwasanya kita tidak bisa bekerja sendiri, tetapi banyak keterkaitan dan kerjasama yang luar biasa yang kita harapkan untuk bisa menurunkan sebuah menekan sebuah permasalahan itu menjadi permasalahan yang akhirnya bisa kita selesaikan bersama. Baik, terima kasih Ibu Inneke yang sudah hadir di acara podcast pada pagi hari ini. Dan semoga nantinya Bu Inneke bisa datang kembali ke podcast Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dengan tema-tema yang lain ya Bu ya. Betul. Yang sedang viral pastinya Bu ya. Baik, terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Ada salamnya tadi gimana Bu? Gemah Hati, turunkan aki. Ulangi Bu sekali lagi. Baik. 1, 2, 3, Gemah Hati, turunkan aki. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Dan kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.